Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Golkar TV, channel kebanggaan nih Wong Sidoarjo. Tepuk tangan, Nek. Tepuk tangan. Aulia. Mas Dikin. Aduh. Aduh. Berat iki. salah milih tamu iki. Masya Allah. Iya, karena apa ya? Nervous aku sebenarnya. Ya, aku juga loh Mas. Aku pegangin tanganku ini biar nggak gemeter. Dari tadi Kamu lihat detak jantungku. Masya Allah. Dengerin. Aku panggil Jedup gitu. kayak ini ya. Kayak sebuah tempat. Sibuk apa Aulia? Ini lagi sibuk ke Sidoarjo. Ini biasanya sibuk podcast. Nggak sibuk menunggu Pemilihan umum nanti 2024. Tapi kita nggak ngobrolin tentang pribadi nih. Kita ngobrolin tentang fenomena ya. Fenomena tentang dunia. Kebetulan kan Aulia ini kan jurnalis ya. Betul. Terutama tren sekarang kan anak-anak muda ini kan selalu hidupnya itu kalau tanpa gadget dan serasa Betul. makan tanpa Garam ya. garam. Tangi turu, Handphone. budal turu, handphone. Iya. Ke kamar mandi, handphone. Ini kamu lagi nyeritain kebiasaanmu ya Mas? Iya. Ya? Oke. Perilakuku itu sebenarnya. Jadi ini kan banyak kan, sekarang kan handphone dan kemudian smartphone lah istilahnya, canggih-canggih sekarang. Terus kalau kemudian tidak digunakan dengan positif, dengan bijak, maka itu akan menjadi bumerang kepada diri kita sendiri. Betul. Iya. Kalau Mbak Aulia sendiri, kalau di jurnalis sekarang lebih intens kemana? Sekarang lebih intens kalau untuk kerjanya hari ini tuh aku lebih banyak di studio. Jadi di studio itu lebih banyak untuk siaran baca berita, terus juga program-program dialog. Kalau dulu mungkin masih sering ke lapangan, kayak liputan-liputan. Bukan main bola. Kenapa Mas? Bukan main bola. Liputan bola ya. Kalau main bola enggak. Ke lapangan kan soalnya. Iya. Apa sih Mbak senengnya jadi jurnalis itu? Gini, berangkat jadi jurnalis itu kan soal cita-cita awal ya. Oh, cita-cita. Cita-cita. Ini kayak percaya nggak percaya dari kelas 6 Jadi SD. impian sejak kecil yang sudah dibangun, kemudian bangun tidur menggapai mimpi itu. Betul. Jadi gini Mas, ada orang yang mungkin ketika umur, ya mungkin waktu kelas 6 SD itu kan kita sering ya di sekolah ditanyain. Iya. Nanti kalau udah besar cita-citanya mau jadi apa? Kan gitu. Dan itu kita tahu dogma Teman-temannya misalnya si A polisi, pasti polisi banyak banget. Kalau nggak gitu dokter, guru, pilot, guru. guru. Nah, itu baik. Kalau Mas Dikin dulu apa cita-citanya? Bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga. Hari ini terwujud nggak Mas? Iya, ini terwujud. Cita-cita saya. Alhamdulillah. Enggak, tapi itu luar biasa loh Bapak rumah tangga. Banyak laki-laki yang merasa dia tuh harus bekerja di luar. Padahal yang namanya peranan rumah tangga itu kan bisa dikerjakan berdua. Orang kalau misalkan apalagi laki-laki yang bisa menurunkan egonya, membiarkan istrinya untuk berkarir dan dia menjadi bapak rumah tangga, itu aku standing applause banget sih. Tepuk tangan untuk Mas Dikin. Kan dulu kan sering kan cita-cita atau visi misi dalam hidup kan gitu. Mungkin kan ditulis dalam buku SMA kan gitu, mencari apa pasangan sejati gitu loh. Aku dulu tak tulis menjadi bapak rumah tangga yang baik kan. Masya Allah. Kalau aku dulu semoga hidupku diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Iya. Si Eling kan waktu itu kalau di majalah-majalah perpisahan iya, itu kan. Iya betul. Buku majalah sekolah itu kan. Iya. Balik mana nanggone jurnalis. Cita-citanya menjadi seorang jurnalis dan kemudian kita gak ngomong ini lah, langsung ke tahap yang langsung kok tiba-tiba masuk di jurnalis itu. Di jurnalis itu kayak jalannya dimudahkan Mas. Kita kan percaya bahwa semesta itu pasti akan mendukung mimpi kita, bagaimana kita terus berdoa dan bermimpi ya. Semesta merestui. Termasuk nanti Mas maju dari dapil berapa? Waduh. Berat ini. Ya jadi kayak gitu Mas. Ketika semesta merestui dan kita juga selalu berusaha, pasti akan ketemu jalannya. Waktu itu aku sempat kuliah di Erlangga Broadcast juga, jurusan manajemen pemberitaan. Jadi memang itu langkah yang paling signifikan sih, yang paling aku ambil, karena di manajemen pemberitaan itu kan memang kita diciptakan untuk menjadi seorang jurnalis. Terus akhirnya dibentuk ya. Dibentuk untuk menjadi seorang jurnalis.
Akhirnya aku kenal beberapa wartawan, terus akhirnya ada lowongan kerjaan yang dibuka waktu itu dari SBO dulu namanya ya, belum Jawa Pos TV. SBO TV. Ya udah aku ngelamar. Aku ngelamarnya ini beneran jadi reporter, jadi VJ kalau dulu bahasanya, video jurnalis. Bukan news presenter, bukan, bener-bener yang tahu kan wartawan yang ke lapangan. Kan Mas Bikin hari ini ngeliat aku siaran berita muncul di TV. Muncul di TV 10 tahun yang lalu bukan itu, Mas. Aku ngelamar di SBO itu menjadi seorang penulis berita. Yang aku ke lapangan ngambil gambar sendiri bawa handycam. Video jurnalis namanya. Bukan reporter ya, bukan. Reporter itu nanti ya mungkin dia live report juga di depan kamera, tapi kan ada kameramennya ya untuk tetap muncul. Ini aku nggak muncul, aku cuma Di tulisanku belakang. yang muncul. Oh, Gitu. penulis narasi. Iya, menulis berita. Menulis berita ya. Kalau di jurnalis itu apa sih bagian-bagiannya apa? Ada apa aja di jurnalis itu? Di TV ya, di TV. TV. TV Ya, itu teman-teman ada. ini harus tahu ini kan. Waduh. Kalau di TV. Di TV itu ada reporter. Satu. Terus juga ada video jurnalis yang tadi aku bilang. Terus juga ada news anchor. Ya. Di atasnya lagi kita punya produser. Ya. Produser tiap program kan pasti punya produsernya. Ya. Terus di atasnya lagi itu ada eksekutif produser. Terus di atasnya lagi ada wakil pimpinan redaksi. Terus di atasnya lagi Ada pimpinan redaksi. Sorry, kepotong. Dari produser di atasnya ada korlip, koordinator liputan. banyak juga ya. Banyak, Mas, strukturnya. Description-nya. Jenjang Lapangan karir. ada. Terus di indoor juga ada kan gitu. Betul. Kalau di lapangan kan adanya cuma 3 biasanya. Apa itu, Mas? Wasit, pemain sama penonton. Mau bilang bonek mania lupa kalau kita lagi di Sidoarjo. Ini Sidoarjo jangan bilang Sorry, bonek. sorry. Jadi gitu ya. Apa yang membuat kesan waktu menjadi penulis berita di lapangan itu apa keluh kesannya? Waktu ini ya merajut karir dari bawah kan. Kesah. Iya. Banyak sih, Mas, kalau keluh kesah. Kepanasan wis jelas. Yaitu makanan sehari-hari ya kalau kepanasan. Tapi yang lebih bikin sedih itu kadang-kadang banyak orang yang berpandangan sebelah mata soal wartawan ya. Padahal mereka juga butuh peranan wartawan tuh untuk memunculkan image mereka. Misalnya kita janjian dengan tokoh siapa gitu ya, siapapun lah. Ini bukan cuma anggota dewan ya, tapi namanya tokoh tuh bisa dari legislatif, bisa dari eksekutif. Terus kita bilang untuk liputan atau janjian wawancara, harusnya jam berapa, tiba-tiba kita sampai malam nungguin mereka gitu. Itu ya. Kayak kesannya wartawan ini nggak ngapa-ngapain, padahal kan kita deadline-nya banyak. Atau mungkin juga soal kadang ada keresahan-keresahan yang kita rasakan, tapi itu bertabrakan dengan pintu redaksi. Ini rahasia umum loh, Mas. Iya, tahu kan yang tahu maksud? Iya, tahu. Jadi kita mau nulis apa? Tapi nggak bisa karena Sudah dia ngiklan di kita gitu. Inilah berpesan mungkin ya. Kalau ngomong pesanan kan nggak berpesanan, betul-betul iklan yang kemudian masuk. Ini harus masuk dulu kan. Betul. Ini harus Jadi masuk susah dulu. jadi wartawan yang idealis atau jurnalis yang idealis hari ini tuh. Aku bukan bilang nggak bisa atau nggak ada, Mas. Tapi itu akan sangat berat. Kecuali kamu keluar bikin media sendiri, kamu tulis, kamu kritik apapun yang kamu mau, itu bisa. Tapi kan hari ini kita ya apapun itu wartawan dan jurnalis itu kan buruh ya. Kalau bosnya bilang enggak ya bye. Profesi itu sekarang kan beralih. Ketika idealisme kita sudah di bahasa reaktivitas dikebiri, dibatasi, kemudian kan muncul istilah netizen. Iya. Yang kemudian kita bebas menulis narasi-narasi yang kemudian tidak ada batas dan aturannya. Kalau Mbak Aulia seperti itu melihat fenomena netizen saat ini seperti apa? Itu saya lihat bagian dari pendapat sih, tapi juga mungkin harapannya netizen hari ini tuh mungkin bukan lebih pintar, tapi bukan berarti saya lebih pintar ya, tapi lebih bijak menyikapi sesuatu karena hal apapun yang kita tulis atau kita posting di media sosial itu kan tidak cuma dilihat satu mata atau mungkin cuma tetangga-tetangga aja, tapi itu kan dilihat dunia, Mas. Dan jangan sampai apapun yang kita sampaikan atau kita tulis itu, apalagi khususnya berbau negatif, dan itu menciptakan persepsi yang buruk ke orang. Yang ditakutkan itu kan sebenarnya dari sosial media itu menginfluence, Mas. Mas, misalnya Mas Dikin nih nulis, aku tuh nggak suka banget nih sama Aulia, soalnya Aulia orangnya kayak gini-gini. Nah, orang yang mungkin nggak kenal aku akhirnya jadi benci nih sama aku, padahal dia nggak kenal sama aku. Influence itu jahat itu. Stereotip
buruk terhadap Betul. atau berpersepsi buruk terhadap Aulia. Betul. Padahal kan namanya apapun itu kan ada dua sisi yang harus kita pahami betul, ada sisi baik dan juga ada sisi jahat. Tapi kalau dimanfaatkan secara positif akan juga memberikan efek positif juga. Iya, nah, harusnya kan, gini memang Mas. Banyak kan sekarang itu kelihatannya tidak nampak dia bekerja kan? Betul. Padahal dia influencer kan. Iya. Dengan jumlah follower yang sekian, makanya endorse datang, produk mempromosikan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau dari untuk menggapai tahapan-tahapan seperti itu juga. Kalau tahapan jurnalis kan Aulia mulai dari bawah, sekarang dulu di outdoor, sekarang di indoor. Kan. Kalau di indoor ini kan mungkin biayanya lebih mahal daripada di indoor di outdoor kan ya. Kalau di outdoor kita tidak butuh untuk skincare kan. Kalau di indoor butuh itu kan ya. Itu endorse silakan masuk endorse. Iki mancing endorse itu. Yes. Nah kan ini Mbak Aulia ini kan nek nyeluk Mbak ketokane kuahku gini Mbak. Adik gitu kan. Adik. Mau saya sebutkan kita selisih berapa tahun di sini Mas? Dunia tak selebar daun kelor adik. Jadi Aulia ini kebetulan juga ada handle itu apa sih? Nyekel salah satu program di Golkar Sidoarjo. Golkar Jatim TV ya. Atau aku pindah ke Sidoarjo. Ojo. Kok ngalah jebku kalah kok. Golkar Jatim TV ya. Sekarang yang lagi tren luar biasa karena dengan program-program di Jatim TV itu kita banyak mengadopsi juga kan gitu. Nah, nek kepingin jadi influencer ya. Maksudnya kan ini kan rata-rata di beberapa instansi pemerintahan, di partai politik terutama kan punya akun sosial media. Betul. Untuk membangun itu ya seperti apa yang harus kemudian kita siapkan? Waduh, ini berat banget ini pertanyaannya. Oh, iya. Yang pertama harus digarisbawahi bahwa Golkar Jatim TV hari ini juga masih terus berusaha untuk bertumbuh ya Mas ya. Kita pun juga masih belajar dari teman-teman di DPD 2 kayak Sidoarjo ini contohnya. Dan sebelumnya juga harus apresiasi banget untuk Sidoarjo. Tidak banyak DPD 2 yang mereka itu punya interest untuk membangun studio. Padahal menurut pribadi Aulia sendiri punya studio di DPD 2 di masing-masing kabupaten kota tuh penting. Fungsinya adalah untuk menyiarkan apapun berita terbaru dari seputar partainya. Tapi kalau saya beralasan misalnya DPD saya ini jauh dari luar maksudnya dalam jangkauan kota itu terlalu jauh. Pengguna sosial media juga nggak banyak di sini banyak. Gitu. Apa yang kemudian bisa diberikan jawaban untuk itu? Kalau hari ini mungkin untuk mengenalkan Golkar misalnya ya kabupaten kota itu kan sudah dilakukan dengan kunjungan ke daerah-daerah. Tapi udah waktunya kabupaten kota itu dikenal oleh Indonesia dan fungsinya itu hari ini kenapa ada kayak studio atau apapun tuh ya fungsinya memang untuk mengenalkan Golkar kabupaten kota kepada Indonesia Mas. Jadi stereotipnya bukan lagi soal agar dikenal oleh daerahnya sendiri tapi untuk dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Padahal kan ini produk politik itu kan juga macam-macam kan. Betul. Ya? Jadi banyak yang kemudian bisa dijadikan bahan untuk isu mengkampanyekan apa di situ. Betul. Kan. Terutama yang di daerah-daerah ini malah kesempatannya lebih besar. Iya. Kan? Iya ya, setuju aku. Ya, setuju. Cuma harus niru Mas Dikin dong. Aku ngomong Kak aja niru aku. Jadi kalau Sidoarjo ini kan memang kota UMKM ya. Kalau aku curhat ini manajer Golkar Jatim ini kan karena itu kan untuk membranding suatu partai ya. Partai kan orang kampung ngomong orang awam lah istilahnya, orang awam ngomong partai. Apa sih iku? Apa sih? Panganan apa sih iku? Politik mana? Iya. Politik mana? Tapi di Golkar Sidoarjo TV ini kan awalnya ya coba-coba memang kan. Iya. Ya terlepas dari kita ngomong SDM nggak seberapa inilah kalau saya kan bukan orang media murni semuanya bisa belajar. Ya, karena atas dasar kemauan itu. Ayo adik-adik, kita adik-adik
kita mainkan banyak Sidoarjo banget loh ya. kan. Ini karena nggak kelihatan aja ada berapa nih? Ada 10, 11. 10 yang nampak. yang tidak tidak nampak ini banyak. Tolong ada khataman Quran di sini. Jadi istilah memetahkan ya daerah-daerah, kecamatan tiap kecamatan. Karena saya pikir kalau ngomong, jangan kan ngomong di ini di kabupaten, kita ngomong di daerah lokal, tiap kecamatan itu beda culture ya, beda kebiasaan yang kemudian berbeda-beda dengan kecamatan lain. Antara desa satu dengan desa yang lain juga beda-beda. Makanya kan mencoba untuk masuk ke segmen-segmen itu sebenarnya kalau di Sidoarjo. Nggak banyak sih, tapi ada beberapa yang produk unggulan Sidoarjo yang sudah masuk dari endorse kita ya. Wow, gitu. Tapi keren loh, karena kalau segala sesuatu yang dimulai dari niat yang baik, walaupun mungkin hasilnya lama, tapi pasti ujungnya akan selalu baik. Intinya satu, kalau kita konsisten. Tuh, itu betul banget, itu juga konsisten. Naik turun tuh biasa, Mas. Biasa. Yeah. Biasa, konsisten kan gitu. Loh, kok jadi wawancara saya? Aku wawancara sampai aku hostnya bukan ya? Kebiasaan ini. Sorry. Kebiasaan nge-host di Golkar Jatim TV ini. Ini apa? Programnya apa? Kalau Golkar Update. Golkar Update isu apapun. Ya. Perjodohan. Nah, kalau yang kayak gitu kita lepas tangan, Mas, karena di Golkar Jatim sendiri masih banyak yang jomblo. Oke. Jadi membahas tentang apapun yang terupdate saat itu ya. Iya. Cara menentukan tema gimana kalau di Jatim? Kita lihat isu-isu terkini. Biasanya kalau saya sering koordinasi. Hari ini kan kita punya pembinanya adalah Mas Yuda, Ketua MPG Jawa Timur. Halo Mas Yuda, ini. Mohon izin Ketua. Saya sering koordinasi sama Mas Yuda. Mas Yuda, yang lagi rame di Dewan tuh apa sih? Gitu. Lagi ada pembahasan soal apa sih? Misalnya produk. Misalnya dari Komisi E nih, karena saya pernah mengundang Ketua DPD Sidoarjo, Mas Adam waktu itu. Adam Rusdi. Kita bahas soal menjelang apa ya waktu itu? Menjelang penerimaan siswa baru. Kan kita tahu ya kalau menjelang penerimaan siswa baru tuh kan ramenya minta ampun. Mulai dari dinas pendidikannya, kan perkara zonasi tuh Mas ya. Pasti banyak yang anaknya nggak masuk, terus seperti apa. Nah itu pernah kita bahas. Atau mungkin ngebahas soal ada perda-perda yang mungkin lagi dibahas oleh teman-teman dewan, tapi itu mungkin nggak sampai ke masyarakat. Nah harapannya kita bisa mengemas perda itu dengan bahasa yang lebih mudah diterima. Jadi cara menyampaikan ke masyarakat, menerjemahkan itu agar lebih diterima di masyarakat tentang regulasinya dan seperti aturan mainnya seperti itu. Jadi menyimpelkan lah bahasanya. Iya, kita buat simple kayak gitu. Jadi apapun itu penggunaan bahasanya kayak kenapa sih perda ini harus dibahas gitu oleh dewannya. Jadi orang-orang masyarakat di bawah sendiri ribet. Ribet. Kadang-kadang kan taunya nggak tahu nih emang apa sih di dewan lagi bahas ini. Ya udah. Nah, kita berusaha untuk menerjemahkan bahwa kita ini lagi bahas di dewan tuh lagi bahas ini loh. Kok kita kayak aku udah jadi dewan aja. Calon anggota dewan kan? Ya, amin ya robbal alamin. Dapil berapa? Kita lanjut lagi. Jadi soal itu misalkan Mas Dikin dewan nih, terus lagi amin ya robbal alamin, lagi ngebahas apapun soal yang berkaitan dengan misalnya ketenaga kerjaan. Ya itu akhirnya kita berusaha simpulkan kenapa sih ketenaga kerjaan ini harus dibahas, apa fungsinya untuk para tenaga kerja, keuntungan apa, bagaimana cara mereka melapor misalkan mereka tidak menemukan celah misalkan untuk melapor atau nggak punya kontaknya dewan. Nah, jadi atau nggak punya semacam pendamping, misalnya mereka nggak punya LBH, apakah mereka boleh nih lapor sendiri? Itu kan banyak masyarakat. Jangan yang dilaporkan pendamping hidup. Kalau nggak punya pendamping dilaporkan susah itu. Susah banget, Mas Dikin. Punya kan Mas Dikin ya? Bapak rumah tangga yang baik. Oh iya, saya juga ibu rumah tangga yang baik loh. Jadi banyak yang kemudian informasi yang kemudian disampaikan di GoUp itu. Betul. Makanya sobat-sobat Golkar Sidoarjo masuk ke channel Golkar Jatim TV, temukan program GoUp. Acaranya kayak podcast gitulah, tapi lebih membahas tentang isu-isu yang terupdate di pemerintahan, di kedewanan, di masyarakat yang terjadi saat itu gitu. Jadi ada program selain GoUp
Ada wangsulan. Wangsulan itu Wangsulan. Kalau wangsulan itu kan istilah Jawa ya. kayak usulan gitu mungkin ya. Wangsulan tuh apa? Usulan atau arahan. Nek wangsulan niku Nah, apa ini ya? pengen tahu persepsinya Mas Dikin nih. Wangsulan itu kembalian. Oh, kembalian. Itu kembalian ya. Wangsul pinten Oh, gitu. itu Misalnya aku kembali beli ke berapa? kamu, kembali berapa? Oke, tapi Bisa juga ini apa wangsulan itu sama-sama untuk memberikan timbal balik lah istilahnya. Nah. Kalau bahasa Indonesia timbal balik. kita mungkin yang kedua itu sih. Yang kedua. Jadi Berarti aku cocok jadi wong Jawa ya. cocok, padahal bukan ya? Hah? Duduk. Bukan. Sama di Madura. Aku Makassar. Aku Makassar, Mas. Kayak konten sebelah itu. Ya, pernah kan masuk di Jatim itu siapa? Siapa? Siapa rek? Fuad. Fuad Oh Sasmita. iya Fuad, betul Madura? betul. Madura. Oke. Kemarin habis ini sama aku dia. Kolaps. Diskusi. Oh, ya. Diskusi ini sampai influencer top gini. Makanya Masya kan kita perlu update. Allah. Aulia ke sini ini suatu kebanggaan rek bagi kita rek karena waktunya di TV, Alalala. di YouTube, punya channel YouTube. Mana? Channelnya bisa dipromosikan? Face Studio. Face Studio. Face Studio nanti di bawah Face ini Studio ya di Indonesia. Face Studio Indonesia. Jadi owner dari Face Studio Nggak Indonesia. owner Bukan. juga. Bukan. Supporting. Host di Face Studio. Gak usah endorse gak apa-apa rek. Pokoknya Golkar lebokno kuno ya arang-arang. Face Studio Mas ya, Mas editor dimasukkan di deskripsi di bawahnya kan. Capek ya editornya ya, kasihan. Tapi sudah terlatih loh. Oh ya, alhamdulillah. Tapi saya percaya sih kalau SDM di Golkar Sidoarjo ini pasti Terlatih luar apa biasa. dulu? Terlatih Lo apa? mau Mas? tanya, terlatih patah hati. Aduh, padahal ganteng loh. Padahal ganteng loh. Ganteng dah. Coba shoot kamera. Jadi ini ya, mengembangkan program di channel sendiri, channel terus kemudian di Wangsulan itu. Kalau di Wangsulan Wangsulan ini ya tadi yang kayak timbal balik gitu Ya. ya Mas ya. Jadi lebih ke arah diskusi seputar agama. Untuk narasumbernya yang narasumber pasti dan tidak akan tergantikan itu adalah Gus Mama. Gus Mama Ketua DPD Sampang. Gus Mama Muhammad bin Muafi. Gus Mama, selamat sore, selamat Assalamualaikum, siang, Gus. selamat pagi. Assalamualaikum Gus. Kalau lihat subscribe Gus. Nanti aku promosi deh ke anak-anak santrinya, banyak banget. Iya. Jadi Gus Mama ini pegang program Wangsulan. Hari ini kan kita juga sebagai masyarakat Muslim ya, sebagai masyarakat Muslim tuh kita sering Mayoritas lah. Muslim. Alhamdulillah kalau saya juga Muslim. Sering kebingungan dengan banyak hal, apalagi yang berkaitan dengan agama. Terus kita juga masih ya ibaratnya masih mencari jati diri agama ya Mas ya. Itu program itu memang bagus kalau Wangsulan itu kan ngomong tentang seputar pertanyaan-pertanyaan sederhana. Betul. Terhadap norma-norma agama dan sebagainya kan. Saya pernah lihat itu kan. Saya kan lihat. follower Masya Allah. Golkar Harusnya Jatim, traktir bakso ya. subscriber. Mau makan bakso di mana? Di Gor? Mau di mana? Oke. Iya, jadi gitu. Kalau Wangsulan itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang emang sumbernya dari masyarakat yang kita pertanyakan lagi ke Gus Mama. Contohnya, misalnya gini, hari ini kita tahu ya banyak orang yang bertato. Ya. Terus ketika mereka bertato itu sering muncul persepsi bahwa orang bertato itu sholatnya nggak sah, misalkan. Nah nanti Gus Mama akan menjawab. Jadi kayak, Gus bener nggak sih orang tuh kalau bertato sholatnya nggak sah? Dan senangnya kita pakai Gus Mama, menggunakan Gus Mama sebagai narasumber adalah beliau tidak pernah mengharamkan sesuatu. Semuanya berdasarkan dalil yang pasti. Jadi kita pun yang dengar tuh kayak nggak merasa dipinggirkan atau disingkirkan, Oke. tapi jadi belajar untuk mengerti bahwa agama pun juga ada pakem-pakemnya. Wah, cocok ini. Gitu. Diundang dong. Enggak, Gus Mama. kita adopsi aja nanti. Iya. Programnya nanti kita adopsi. Kalau Gus Mama kan secara universal kan. Ini Gus Dikin ya? Oh, enggak. Persoalan agama yang secara universal kan Iya, intinya kan bahasa. Kalau nanti Golkar Sidoarjo rek nek iso nggawe tentang program khusus untuk bab nikah. Masya Allah. Banyak yang nikah kayaknya di Sidoarjo Yang ya. muda-muda ini biar tahu, milenial yang mau menikah ini biar tahu aturan-aturannya. Iya. Mandi besar itu seperti apa. Oh, iya betul loh itu. Itu Iya, benar-benar perlu. karena banyak yang mandi besar asal-asalan padahal kan udah ada pakemnya nih. Tuh. Padahal airnya kecil waktu itu kan. Iya, gimana besarnya gitu kan jadinya.
Ya coba deh nanti kita adopsi, kan masih Siap. banyak sekali program-program di Golkar Jatim itu. Ada ngaji tiap Kamis. Wah, itu program wajib itu, memberikan keberkahan untuk DPR ini, DPD Provinsi Jawa Timur. Banyak program. Iya. Ngeramuti gak susah. Kalau di Cara memanajer apa sih? Memanajerial. Manajemen ya. Ya, cara memanajemen sebuah ke channel YouTube ya, mungkin Golkar Jatim TV. Kesulitannya apa, Mbak? Hari ini memang programnya kita banyak, tapi aku nggak bilang bahwa program itu setiap minggu pasti akan tayang, Mas. Ada di masa-masa kalau misalkan di partai itu kita lagi full banget kegiatan, kayak misalkan lagi bacalek gini ya, lagi saat bacalek ini. Ya kemarin sempat seminggu ini saya lihat redup. Iya, kita nggak bisa bikin apa-apa karena pertama kegiatan partai banyak, jadi yang di cover juga banyak. Terus kita juga harus bagi tugas untuk membantu pengurusan itu. Jadi ya mungkin kita redup sementara, tapi bukan berarti terus kita nggak akan update lagi gitu, nggak apa-apa. Yang namanya naik turun, yang tadi saya bilang ya, naik turun tuh biasa, yang penting konsisten. Jadi memang agak redup kemarin kan konten-konten karena sibuk tentang Pancalek. Betul. Kadang anak-anak yang di Jatim mungkin itu diperbantukan untuk tenaga administrasi juga kan. Iya. Cover liputan. Kita kan juga cover seluruh kegiatan partai. Hari ini kan kegiatan partainya bicara Jatim itu kan bicara provinsi, Mas ya. Kalau kunjungan kabupaten kota, misalnya ketua ke kabupaten kota, kita juga harus ikut misalkan gitu. Jadi ya wajar kalau ada naik turun. Luar biasa itu kan. Memakan energi yang kemudian kalau enggak ini sih kadang kan orang melihat walah nggak ngono tok ae kan gitu, walah bikin seperti itu aja, tapi dalam jajalo kono itu kalau bahasa Jawanya kayak gitu, jajalo kan gitu kan orang itu kan maunya sajian-sajian kan. Kalau sajian di Golkar Sidoarjo TV ini kan ada podcast juga kan, ada icip-icip kuliner. Waduh. Tapi nggak semua kan yang harus kemudian kita kerjakan karena ada hari-hari tertentu ketika ada kegiatan yang sifatnya sporadis, kita juga harus update itu. Tuh kan kayak gitu kan, sama persis. Sebetulnya kan. Terus maunya sih ada rubrik yang kemudian kita konsisten, kita isi tiap hari kan gitu. Semangatnya udah luar biasa, tapi kalau kebentur waktu lagi. Nek ngomong konsep Pak, wis luar biasa. Senin harus tayang, Senin inspirasi. Iya. Selasa kita tayangkan apa? Kabar Dewan misalnya kan gitu. Rabu kan gitu. Misalnya kan UMKM kan gitu bisa. Terus Kamis kita ngomong gagasan kan gitu, ide anak muda. Setiap hari tayangnya. Waduh. Jumat berkah mungkin tausiah. Kalau Sabtu ngomong kuliner, Minggu kita libur. PNS banget kerjanya di Golkar Sidoarjo ya. Enggak lah. Mas Adam tolong anaknya biarkan libur, Mas, kasihan Mas, gak punya kehidupan pribadi. Tapi sebenarnya kan kita tidak mewajibkan anak-anak juga kan tim ini untuk setiap hari di standby. Iya dong, jangan sih. Jatim juga nggak gitu kok. Pokoknya target terpenuhi kan gitu. Betul. Kadang kan tayangan itu kan di sosial media kan ada beberapa pilihan platform. Iya. Yang pertama mungkin kalau nggak bisa ditayangkan di Instagram atau di YouTube, kita tayangkan di sosial media lain kan gitu. Sama tak kasih bocoran. Iya, monggo Mas. Mau bocoran Golkar Sidoarjo? Boleh lah, saya seneng banget ini. Kehormatan buat saya. Insya Allah ya, Insya Allah atas izin Ketua DPD Golkar Sidoarjo tentunya, mohon izin Mas Adam. Karena kalau tidak dikasih informasi ini nanti bisa loh kok tiba-tiba bikin ini. Iya. Bagus teruskan kan gitu. Jadi Golkar Sidoarjo, Mbak Aulia, mungkin ini bisa diadopsi ya, bukan karena kita juga belum melakukan. Yang kita lakukan ini sementaranya podcast. Betul. Kita mau ranahnya nanti untuk resolusi di 2023 ini pasca pemilu, jadi mengenalkan banyak ke halayak netizen, pengguna sosial media. Kita akan insya Allah kita akan launching podcast kita di Spotify. Waduh, luar biasa, ini penggagas loh harusnya, karena saya belum tahu nih apakah di wilayah Jatim udah ada yang duluan, tapi kalau belum ada, kita harus tepuk tangan buat Sidoarjo. Iya, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, kayak gini nih loh Mas, kalau maksudnya akhirnya kayak tim studionya, tim medianya itu kan berani bergerak karena ada dukungan penuh dari ketua DPD-nya.
Itu yang saya katakan, tidak semua ketua DPD punya interest lebih atau punya perhatian lebih untuk membentuk tim media yang ada di DPD-nya, padahal itu hal yang sangat penting hari ini. Pentingnya apa? Pentingnya ya untuk mempromosikan partai itu sendiri. Pentingnya lagi kampanye efektif dan murah. Itu juga sangat penting. Itu lebih penting lagi kalau itu. Kalau dulu kan orang itu kampanye itu kan sistemnya ya mungkin masih dipakai saat ini. Baliho di mana-mana. Konvensional lah itu kan. Sekarang kan digital lebih murah, kita bikin kontennya, bikin narasinya, bikin visualnya, tinggal upload. Betul. Gitu. Saya lihat loh updateannya Golkar Sidoarjo ini, aduh. Pokoknya kalau lagunya nggak remix, dangdut pasti. Oke. Sidoarjo men, dangdut pokoknya kan jedak-jeduk gitu kan. Dangdut ya jedak-jeduk lebih di mana kan Sidoarjo. Karena pemilihan lagu yang tepat seru. Pemilihan lagu yang tepat itu juga menentukan jumlah viewer. Iya. Itu harus diketahui. Saya sendiri juga baru tahu kemarin-kemarin. Walaupun agak jedak-jeduk gitu Mas, tapi saya ngelihat pun seneng kok. Jadi kayak video itu punya semangat gitu. Orang itu kalau nggak merasakan visualnya, merasakan lagunya itu terbawa kan. Nah, betul. Ketok-ketok wapik padahal ya biasa-biasa. Gimana kayak lagunya ikan dalam kolam gimana tuh yang apa sih judul lagu dangdut yang itu? Jangan. Lagunya itu banyak diremik itu. Iya itu. Ya, lagu-lagu yang pemilihan lagu yang lagi tren mungkin ya. Iya. Yang lebih tepatnya kan. Jadi teman-teman influencer atau teman-teman yang baru memulai sosial media, jangan berkecil hati sebenarnya ya, Aulia, untuk belajar menggali sesuatu yang baru kan. Betul. Karena belajar itu kan bisa dari manapun ya Mas ya. Apalagi sosial media itu hal yang sangat mudah untuk dijangkau. Jadi kalau belajar itu ibaratnya belajar gratis. Jangan males-males gitu loh. Jangan dikira bikin konten terus upload banyak yang lihat. Jangan putus asa dulu pokoknya. Jangan putus asa, tapi kalau bisa sehari 3 kali kayak minum obat itu kan. Betul. Saya juga selalu menegaskan Mas, untuk hal apapun ya, setiap orang tuh selalu punya hal pertama yang akan dia lakukan. Kayak misalkan saya ketika memulai jadi jurnalis, saya punya hari pertama saya liputan ke lapangan yang bisa membuat saya tiba di hari ini misalkan gitu. Jadi lakuin aja dulu, saya jalanin dan juga pasrah, tapi jangan lupa berdoa. Sampai berdikari ya. Sampai berdikari. Jadi tidak semudah orang yang dibayangkan. Banyak waktu yang tersita, banyak hal ya, ya mungkin kalau istri saya sih ya, ini pribadi ya, keluarga saya sih HP kan gitu. Kalau saya mau HP gitu. Tapi di situ saya kan belajar atau melihat sesuatu apa yang lagi tren saat ini kan. Betul. Gitu. Yang lagi tren saat ini apa. Kemudian gak apa-apa itu diduplikasi akan, tapi memasukkan sisi-sisi dan nilai-nilai isu-isu positif yang kemudian isu yang membangun lah kan gitu. Terus di awal menggeluti sosmed itu saya nggak ada aturan main di situ. Ternyata di sosial media itu juga banyak aturan-aturan yang harus kita laksanakan dan harus kita patuhi. Termasuk gini, menentukan jam tayang juga. Nah, itu juga penting. Kalau niatnya bersosmed sudah untuk menghasilkan uang dan juga meraih engagement dari masyarakat, banyak hal memang yang awalnya harus awalnya nggak uang dulu ya mungkin ya, yang kemudian jadi basic itu jangan uang dulu. Like dulu mungkin, pengin banyak like, pengin dikenal masyarakat. Menyukai dulu tentang dunia tersebut, terus kemudian membangun sebuah sistem sistem manajemen dan sebagainya, kemudian diposting. Tapi di TV kan sekarang kan banyak saya pikir produk yang kemudian bisa muncul di TV itu kan bukan produk yang ecek-ecek ya kan, bukan yang sembarangan. Dia kok padahal trennya TV itu kan sekarang lagi turun, kok berani dia sampai iklan masuk ke TV gitu. Ya karena mungkin mereka sudah tahu pasti. Kita sering lihat loh di TV itu iklan-iklan panci. Di luar mengatakan bahwa tren TV itu sedang turun. Tapi buktinya iklan panci nggak pernah berhenti itu untuk masang di TV itu. Artinya kan pasti ada banyak konsumen yang kontak mereka ya lewat televisi itu sendiri. Saat jam tayang ini banyak banget ada panci, ada kalung sehat lah atau apapun itu ya Mas ya. Jadi gitu. Mungkin merasakan sisi atau effort yang luar biasa mungkin dari
dari hasil iklan tersebut. Betul. Kan, gitu. Kalau nggak dilakukan berulang-ulang, kemungkinan kan mendapatkan keuntungan kan dari situ kan ya. Iya. Kalau kerugian mungkin dia nggak iklan lagi. Nah, tapi kan masalahnya mereka iklan terus dan ini kayak di jam tayang yang lumayan favorit ya. Biasanya di jam makan siang. Kita sering ya nonton TV nasional tuh kalau pas jam 1 sampai jam 3 sore itu kan pasti iklannya muncul tuh. Panci-panci. Malah iklan itu sering muncul di dini hari kadang dulu. Nah, kadang-kadang isi jam dini hari itu juga banyak. Tapi aku nggak melihat loh Aul, kalau selain panci aku nggak pernah melihat iklan bak mandi di TV. Bak mandi ya mas. Sekarang kalau bak mandi aja kan udah banyak yang lewat depan rumah. Kenceng banget suaranya. Orang tuh kalau tidur alarm handphonenya nggak bikin bangun, tapi suara panci itu ya. Suara bak mandi. Iya. Brak, nah, gitu, itu terbukti bahwa kita masih tinggal di kampung ya mas ya. Iya, karena kan kita anak desa. Anak kampung kita. Kita kan satu domisili kan. Iya, ya. sama-sama sedati. Halo. Hai. Konstituen. Kamu hafal nama kepala desamu nggak? Hai konsisten gitu. Sedati men podo tonggoe kan gitu. Dapil. Ya, seperti itu. Apa mana Rek? Untuk influencer yang mau bergerak di digitalisasi. Ya. Apa yang kemudian saran dan kemudian apa arahan-arahan atau sepatah kata-kata sing wakeh. Pokoknya jangan pesan terakhir ya mas ya. Ya jangan. Oh jangan. Kasihan nanti kalau pesan terakhir. Aduh, aku tuh suka bingung kalau disuruh ngasih pesan kata-kata terakhir atau pesan-pesan kayak ya, gini. Sosok bijak sedikit nggak apa-apa. Nggak bisa aku masalahnya. Ya tapi apapun motivasi, itu. Motivasi, spirit. Oh ya. Jadi apapun itu yang kalian lakukan itu usahakan itu bermanfaat tidak hanya untuk kamu tapi juga untuk sekitar. Termasuk ketika kalian menggunakan media sosial. Hari ini mungkin kesannya sok bijak ya, tapi siapa sih yang nggak mau untuk tumbuh dan ada di lingkungan sekitar itu tanpa menjadi manfaat untuk orang lain. Jadi kayak gitu mas. Jadi usahakan langkah-langkah apapun yang kalian lakukan, khususnya ketika bermedia sosial, usahakan jangan sampai menyakiti orang lain dan usahakan untuk terus bermanfaat bagi orang lain. Jangan pernah menyakiti hati orang lain. Nah itu kalau urusan hati, Mas Dikin pasti lebih juara. Oke, terima kasih Aul, sukses terus ya. Sukses Golkar Sidoarjo. Terima kasih Mas Dikin. Terima kasih teman-teman studio. Terima kasih Ketua DPD Sidoarjo untuk undangannya.